Halo semua, alur film kali ini akan membahas sebuah film yang bergenre horor dengan judul Dark Spell. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang mencoba mendapatkan hati pujaan hatinya dengan menggunakan pelet. Kita langsung saja ke TKP. Pada awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Zea dan seorang calon pengantin wanita, kita sebut saja Sarinem. Dan calon pengantin pria kita sebut saja Pak Dokter. Perlu diketahui Zea ini sudah punya baby. Melihat mesranya pasangan calon pengantin, Zea pun pulang membawa sang baby menemui pacarnya. Pacar Zea ini kita sebut saja Babang Tampan. Sesampainya di lokasi Babang Tampan, Zea pun melihat Babang Tampan sedang bercocok tanam dengan wanita lain. Merasa sakit hati, Zea pun pulang kembali. Zea pun tidak putus asa, dan keesokan harinya Zea kembali ke rumah Babang Tampan yang akan berangkat ngojek. Di sana terjadilah adu mulut yang berakhir dengan mendaratnya tamparan Zea kepada Babang Tampan. Saking putus asanya, Zea pun pergi ke dukun untuk memelet sang Babang Tampan. Ritual pelet pun dilakukan di sebuah gereja di acara pernikahan temannya yang di awal film tadi. Karena menurut sang dukun, iblis cinta sangat kuat kalau ritual dilakukan di acara pernikahan. Setelah ritual selesai, ilmu pelet pun bereaksi dan membuat Zea pingsan di hadapan pengantin. Sadar dari pingsannya, Zea sudah berada di rumah sakit yang ditangani oleh Pak Dokter sang pengantin pria. Ketika Pak Dokter keluar dari ruangan Zea, ia melihat istrinya sedang bercocok tanam dengan pria lain. Akhirnya yang dinanti telah tiba. Babang Tampan pun datang ke rumah sakit untuk meminta maaf dan mengajak balikan kembali. Mereka pun pulang untuk bertemu dengan sang baby yang dijaga ibunya Zea. Namun di rumah, Babang Tampan mengusir ibunya Zea karena dia pikir hanya akan mengganggu hubungan mereka. Saking kuatnya pelet, Babang Tampan mencoba melukis Zea. Namun dia merasa lukisannya tidak bisa menandingi kecantikan Zea, sehingga dia memutuskan untuk mencetak mukanya Zea. Ketika proses mencetak wajah, Babang Tampan pun mulai bercocok tanam kembali. Setelah sekian lama, Zea merasa sang Babang Tampan terlalu protektif dan terasa sangat menyeramkan. Di tempat kerja, Zea bertemu Pak Dokter dan mulai muncul benih-benih cinta. Menurut perjanjian pelet, jiwa dan raga Zea hanya untuk Babang Tampan. Karena Zea melanggar perjanjian tersebut, menyebabkan rasa sakit di perutnya. Zea pun diantar pulang oleh Pak Dokter. Ketika akan memasuki mobil, ternyata Babang Tampan sudah menunggu Zea. Karena rasa cemburunya Babang Tampan, gelut pun tidak bisa dihindarkan. Setelah Pak Dokter menjelaskan semuanya, mereka pun pulang. Babang Tampan membawa Zea ke rumah orang tuanya untuk meminta restu agar mereka segera menikah. Babang Tampan pun meminta cincin pernikahan pusaka keluarga untuk diturunkan kepada Zea. Otomatis orang tua Babang Tampan menolak dengan alasan mereka tidak suka kepada Zea. Karena efek pelet yang kuat, Babang Tampan pun marah dan mengambil paksa cincin itu dari jari tangan ibunya menggunakan gunting. Gunting tersebut digunakan untuk memotong jari ibunya. Melihat kejadian itu, Zea pun kabur. Namun Babang Tampan berhasil menangkap Zea dan membuatnya pingsan. Ketika Zea tersadar, badannya sudah penuh dilumuri tanah liat. Melihat anaknya yang akan direndam oleh Babang Tampan dengan tanah liat, Zea pun mencoba untuk menolong anaknya dengan cara nakol kepala Babang Tampan. Zea pun kabur dan di jalan ditolong oleh seorang wanita. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka dan alhamdulillah Zea lolos dari kejaran Babang Tampan. Zea pun ke rumah Pak Dokter meminta tolong agar untuk sementara dapat tinggal di rumah Pak Dokter. Di tempat kerja, Pak Dokter bertemu dengan mantan istrinya Sarinem yang terus meminta maaf
Namun Pak Dokter tidak menghiraukannya. Secara tidak sengaja Pak Dokter melihat seekor mayat dan ternyata itu adalah mayat Babang Tampan. Babang Tampan meninggal akibat menabrak portal ketika kejar-kejaran dengan Zea. Di rumah, Zea merasa ketakutan karena Zea merasakan kehadiran Babang Tampan. Pada saat itu Pak Dokter pun tiba di rumah untuk memberitahu tentang kematian Babang Tampan. Dibawalah Zea ke rumah sakit untuk melihat mayat Babang Tampan. Di tengah rasa galaunya Zea, Babang Tampan pun bangkit dan menarik Zea ke dalam loker mayat. Alhamdulillah lagi Zea pun berhasil keluar dari loker mayat. Akibat kejadian ini, Zea pun minta tolong pada Pak Dokter untuk diantar ke rumah dukun dengan tujuan untuk melepaskan pelet. Sesampainya di rumah dukun, Zea pun diamuk oleh dukun karena dianggap melanggar perjanjian. Sang dukun juga menerawang Pak Dokter bahwa ia menikah karena terpaksa. Dan sebenarnya Pak Dokter memendam cinta yang tulus kepada Zea. Dukun pun mengatakan hanya dokter dengan cinta yang tulus kepada Zea yang bisa menyelamatkan Zea dari iblis pelet. Ritual pun dilakukan untuk menghancurkan iblis pelet. Pak Dokter mulai kerasukan dan menyerang dukun beserta Zea. Zea pun pasrah ketika akan dibunuh. Namun tiba-tiba datang dukun tetangga yang mencoba membantu. Alhamdulillah Zea masih panjang umur. Dukun tetangga menawarkan untuk membantu Zea, yaitu dengan cara mengadakan ritual di gereja di tempat Zea menjalankan ritualnya dulu. Ritual ini harus dihadiri oleh orang yang berada di acara pernikahan kemarin, yaitu Zea, Pak Dokter, Sarinem, dan selingkuhan Sarinem. Ritual pun dimulai. Battle dengan iblis pun tidak bisa dihindari. Iblis pelet mulai menyerang Zea, namun bisa dinetralisir oleh sang dukun. Namun tiba-tiba sang iblis merasuki Sarinem dan menyerang sang dukun. Sang dukun pun tertusuk oleh tongkatnya sendiri dan terlempar. Namun dukun mulai bangkit dan mengalahkan sang iblis. Sang iblis pun kabur dan menculik bebinya Zea yang sedang dijaga oleh ibunya. Zea dan Pak Dokter pun melakukan pencarian ke ruang kerja almarhum Babang Tampan. Di sana terlihat ibunya Zea yang sudah pingsan. Pak Dokter membantu ibunya Zea dan Zea mencari bebinya. Dan ternyata yang ditolong Pak Dokter bukan ibunya Zea, melainkan sang iblis. Battle pun tidak bisa dihindarkan. Ketika Pak Dokter akan difataliti oleh sang iblis, Zea pun datang dan menawarkan jiwanya kepada sang iblis. Film pun selesai. Pesan dari film ini, ingat, jangan main pelet kalau putus cinta.